Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Pada video kali ini kita akan membahas tentang networking model. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, untuk yang pertama di sini kita akan mengetahui tentang konsep dari networking models. Networking model itu sangat identik dengan yang namanya jaringan komputer, dan jaringan komputer itu sendiri mengacu pada kumpulan perangkat komputasi yang saling terhubung serta bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Dan di sini salah satu langkah yang tepat untuk memasuki pembelajaran dalam dunia administrasi jaringan, tentunya kita perlu menguatkan dasar yang sangat fundamental, yaitu jaringan komputer. Dan salah satu caranya yaitu dengan mempelajari networking models. Nah, networking model sendiri merupakan suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana sekumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Dan perangkat komputasi itu bukan hanya sekedar komputer, melainkan ada contoh-contoh lain, diantaranya yaitu seperti server dan lain-lain. Berbagai perangkat komputasi bersumber dari berbagai vendor juga, dan jika kita ingin saling menghubungkan berbagai perangkat komputasi tersebut, kita itu tidak bisa saling menghubungkan dari tiap-tiap vendor yang berbeda-beda. Maka diperlukanlah suatu aturan yang namanya networking models. Saat ini networking models yang paling terkenal dan banyak digunakan itu ada dua, yaitu TCP/IP dan juga OSI model. Untuk OSI model itu dibuat oleh International Organization of Standardization atau ISO. Sedangkan TCP/IP itu dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Dan untuk saat ini networking model yang paling terkenal itu adalah TCP/IP, dan sedangkan untuk OSI model itu biasanya lebih sering digunakan dalam sebuah metode pembelajaran. Oke, untuk TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol antara perangkat satu dengan perangkat lain yang berbeda network agar bisa saling melakukan komunikasi. Dan setiap networking models itu dipecah menjadi beberapa layer. Di sini kita akan membahas tiap-tiap layer yang ada di dalam TCP/IP. Oke, untuk TCP/IP itu dibagi menjadi 4 layer, sedangkan OSI models itu dibagi menjadi 7 layer. Untuk TCP/IP itu layernya dibagi menjadi yang pertama yaitu network access, lalu internet, lalu transport, dan juga application. Tetapi dalam aplikasi real time biasanya itu TCP/IP lebih mudah untuk dibagi ke dalam 5 layer, yaitu layer pertama berupa fisikal, lalu data link, network, transport, dan juga application. Oke, untuk layer yang pertama dari TCP/IP itu sendiri adalah application layer. Di sini application layer berfungsi sebagai interface utama yang menghubungkan kita dengan aplikasi. Berfungsi untuk mengatur aplikasi agar dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat message ataupun pesan secara berskala. Jadi application layer ini bertugas untuk menjembatani antara aplikasi dengan network. Contoh service ataupun pelayanan dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Dan salah satu fitur yang akan kita bahas di sini adalah HTTP, yang biasa digunakan untuk mengakses sebuah web server ketika suatu klien melakukan request kepada suatu web server, maka secara otomatis web server itu akan melakukan reply ataupun membalas pesan request dari si klien tersebut. Dan web server akan mereply dengan 2 respons yang berbeda, yaitu yang pertama tentang informasi status yang berupa 200 OK, yang dimana itu akan menandakan bahwa request dari klien itu berhasil diterima oleh web server. Dan respons yang kedua itu adalah 404 not found, yang dimana jika terdapat respon itu maka request dari klien tidak dapat diterima oleh web server. Dan untuk layer yang selanjutnya yaitu ada transport layer dari TCP/IP. Fungsinya yaitu untuk menyesuaikan sajian service ke application layer, ataupun di sini transport layer itu memilih penyajian service yang sesuai untuk diberikan ke application layer, ataupun biasa disebut juga dengan istilah transfer data. Nah, transport layer ini memiliki 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP.
Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism, yang dimana mekanisme TCP itu ketika kita sudah menemukan suatu error di dalam sebuah web server ataupun transport layer sendiri, maka TCP itu akan langsung menemukan error tersebut dan juga melakukan recovery secara cepat. Contohnya, jika klien melakukan request ke web server kemudian di reply menggunakan HTTP, dan ketika sudah mencapai transport layer, maka respon HTTP akan ditambahkan dengan respon TCP yang kemudian akan ditransfer ke perangkat jaringan. Dan ketika web server memberikan respon ke klien, bisa saja terjadi sebuah error di tengah-tengah prosesnya, seperti jaringan yang sudah terlalu overload dan lainnya. Maka di sini klien akan melakukan request kembali secara berulang-ulang ke web server tersebut, dan dengan melalui TCP, maka TCP akan melakukan recovery dan baru akan mengirimkan ulang data ke klien secara benar. Berbeda dengan protokol UDP, ia itu akan mengirimkan data dari web server ke klien tanpa peduli apapun hasilnya, meskipun itu datanya itu masih belum lengkap. Ia akan tetap memberikannya ke dalam application layer dan lalu akan diberikan langsung kepada klien. Oke, dan untuk network layer, itu adalah kelanjutan dari layer transport untuk TCP/IP. Hanya terdapat satu protokol, yaitu berupa protokol IP ataupun Internet Protocol. Protokol IP sendiri digunakan untuk memberikan nama atau alamat pada tiap-tiap perangkat agar bisa saling berkomunikasi. Terdapat dua fitur utama dari IP, yaitu addressing, yang dimana addressing ini berfungsi untuk memberikan identitas di perangkat jaringan komputer agar tiap-tiap perangkat tersebut memiliki identitas masing-masing supaya bisa saling berkomunikasi. Dan fitur yang kedua itu ada fitur routing, yang dimana jika kita dengar istilah routing, maka otomatis itu akan selalu terhubung ke sebuah perangkat yang bernama router. Dan di sini routing itu sendiri memiliki tugas untuk mencari rute tercepat untuk sampai tujuan, dimana jika ada sebuah data yang dikirimkan kepada suatu server misalkan, dan tugas dari fitur routing ini memilih rute tercepat yang tersedia di antara berbagai perangkat yang tersambung di dalam suatu jaringan. Dan layer selanjutnya itu ada data link layer dan juga physical layer. Di sini data link layer itu bertugas untuk mendefinisikan protokol yang diperlukan pada physical layer, yang dimana physical layer sendiri mendefinisikan cabling pada suatu jaringan ataupun sebuah gambaran fisik yang digunakan untuk bagaimana suatu perangkat komunikasi itu bisa saling terhubung. Contohnya, jika kita itu menggunakan kabel, maka perangkat itu terhubung dengan metode wired. Dan jika perangkat komutasi itu tidak terhubung dengan kabel, maka perangkat komutasi itu saling terhubung dengan istilah yang namanya itu wireless. Dan fitur dari data link ialah FCS ataupun frame check sequence, yaitu sebuah fitur error detection tanpa adanya recovery. Berbeda dengan transport layer tadi, jika transport layer itu mendeteksi sebuah error lalu melakukan recovery dengan cepat, sedangkan fitur dari frame check sequence itu hanya mendeteksi error tanpa melakukan recovery. Dan untuk selanjutnya itu setelah kita membahas layer dari TCP/IP, di sini ada proses yang namanya encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu adalah sebuah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Jadi ketika ada suatu data dari application layer masuk dan melewati transport layer, maka data tersebut akan ditambahkan sebuah header baru, yaitu TCP header, dan dibungkus menjadi segmen. Lalu setelah melewati transport layer akan masuk lagi ke dalam sebuah network layer, dan di situ data yang tadi sudah ditambahkan dengan TCP header akan ditambah lagi dengan IP header dan dibungkus menjadi sebuah IP paket. Kemudian data tersebut masuk lagi ke dalam data link layer, yang dimana data link layer tersebut nantinya akan ditambahkan lagi dengan data link header, dan layer tersebut
akan dibungkus menjadi sebuah frame. Sedangkan proses decapsulation sendiri yaitu proses penguraian data secara ulang dari tingkat bawah menuju atas, atau dengan kata lain yaitu proses pembukaan bungkus dari data tersebut yang tadi sudah dibungkus secara berulang-ulang. Maka proses decapsulation itu merupakan proses untuk membuka datanya sampai ke application layer dan menjadi sebuah data yang utuh kembali. Oke, kita tadi sudah membahas tentang TCP/IP, lalu di sini kita akan membahas OSI model secara singkat. Dan OSI model terdiri dari 7 layer, yaitu yang pertama ada application layer, yang dimana jika pada TCP/IP itu application layer itu hanya memiliki satu, sedangkan pada OSI model itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada application, lalu presentation, dan juga sessions, dan itu disebut sebagai lower layer atau lapisan bawah. Dan selanjutnya, jika tadi itu sudah dihitung sebagai 3 layer, maka untuk layer keempat tersendiri itu ada transport, dan yang kelima network, keenam data link, dan juga yang terakhir itu adalah physical. Dan itu disebut sebagai upper layer, yang dimana itu merupakan suatu lapisan bagian atas dari sebuah OSI models. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya untuk kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dimas Adi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's why I got a heater for your thighs. And I know it's not your time, but bye-bye. And a word to the wise, when the fire dies, you think it's over, but it's just begun. But baby, don't cry. You had my heart.